Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tanta Nugraha pada pembelajaran atau pada video pembelajaran pemrograman web. Saat ini setelah pada pertemuan atau video sebelumnya kita membahas mengenai struktur HTML, karena kita akan beralih ke struktur CSS. Kita akan bahas bagaimana markup language CSS itu bisa bekerja untuk memberikan memformat sebuah halaman website. Oke, tidak berlama-lama saya coba share screen kan untuk materinya. Oke, diawali dengan CSS Introduction ya. CSS itu sendiri merupakan yaitu singkatan dari apa? Yaitu dari Cascading Style Sheet ya, teman-teman. Nah, CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheets, di mana CSS itu dideskripsikan sebagai bagaimana sebuah elemen HTML bisa ditampilkan di layar, di kertas maupun di media lain. Artinya, struktur HTML saja tidak bisa memberikan style pada sebuah CSS ya, pada sebuah, halaman website gitu. Kita memerlukan yang namanya CSS untuk bisa memberikan style pada halaman website. Yang dimaksud style dalam halaman website itu yang seperti apa, yaitu seperti ini warna, lalu, penempatan posisi elemen-elemen, HTML supaya terlihat lebih rapi dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh style yang akan kita, pergunakan atau akan kita coba formatting menggunakan CSS itu sendiri. Dengan CSS kita akan lebih hemat dalam bekerja karena, dengan menggunakan CSS kita bisa mengontrol, multiple layout atau banyak layout dalam sebuah halaman web, tapi dalam sebuah dokumen, yaitu dokumen CSS gitu. Nah, external style sheet juga disimpannya itu di dalam sebuah file CSS ya, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan umum mengenai CSS ya teman-teman. Kalau misalkan kita gambarkan kembali, CSS itu diibaratkan sebagai baju atau pakaian dari manusia, sementara kalau misalkan, HTML itu kayak struktur rangkanya dari manusia ya, kayak gitu. Fungsinya baju itu untuk memperindah tampilan, gitu. Nah, kurang lebih di sini ada contoh demo penggunaan CSS ya. Di sini di style sheets pertama kita bisa lihat berbagai warna digunakan di sini, lalu berbagai layout di sini juga digunakan ya, dibuat menjadi 3 buah kolom untuk bagian bawahnya ya. Ada sidebar, ada main, content, lalu ada navigation-nya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dari CSS. Kita pindahkan ke style sheet 2, akan berubah seperti ini ya. Ini adalah contoh, penggunaan CSS juga, teman-teman. Nah, selanjutnya, apa sih, mengapa sih kita harus menggunakan CSS? Karena dengan kita menggunakan CSS pada halaman website kita, nanti akan mendefinisikan style dari halaman website kita itu, ya. Termasuk desainnya, layout-nya, maupun, eee tampilan yang bervariasi untuk berbagai perangkat dan ukuran layar gitu. Jadi dengan CSS kita bisa mengatur, gimana nih nanti tampilan dari website-nya ketika ada di, perangkat laptop, bagaimana, ketika, halaman website-nya ada di perangkat, gadget ya atau mobile atau Android gitu. Itu akan diatur menggunakan CSS, teman-teman. Contoh CSS seperti ini ya, kodenya. Ada, ini adalah sektornya dan ini properti dan value-nya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan, sintaks dari CSS-nya itu seperti apa sih. Nah, CSS sintaks merupakan rules yang terdiri dari sebuah selektor dan declaration box teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini untuk CSS sintaks itu ya, di mana nanti kita tuliskan di bagian pertamanya itu adalah selektor dari elemen HTML yang ingin kita tambahkan style ya. Jadi kita itu tulisan selektornya agar bisa menunjuk bagian elemen HTML yang ingin kita beri style, seperti kita mau ngasih warna ini kan elemen H1 ya, elemen H1 biasanya judul, misalkan kita mau kasih warna tulisannya kayak gimana, warna font-nya, lalu warna background-nya kayak gimana. Nah ini di selektornya dulu nih, di-select ya, dipilih. Karena, selektor itu adalah, tujuannya untuk kita bisa menunjuk, bagian HTML elemen yang akan kita beri style teman-teman ya.
Lalu di dalamnya itu, kita kayak menggunakan curly bracket ya, setelah selektor itu, di dalam curly bracket-nya kita tambahkan deklarasi-deklarasi yang dipisahkan oleh titik koma ya. Setiap, habis satu titik koma adalah satu deklarasi. Dan dalam sebuah deklarasi atau satu deklarasi terdiri dari property dan value. Property itu adalah bagian yang ingin kita, kita kasih style gitu, sementara, value itu isi dari propertinya mau kayak gimana, misalkan ini propertinya yaitu color-nya mau dikasih warna blue gitu ya. Ini font size dari H1 atau heading 1, kita mau kasih ukuran 12 piksel kayak gitu ya, berarti value 12 propertinya font size, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya setelah kita bahas mengenai properti, value, lalu declaration dan lain sebagainya, bagaimana cara kita untuk, bagaimana cara kita untuk, menambahkan CSS pada dokumen HTML kita? Ada 3 teknik yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama menggunakan external CSS, yang kedua internal CSS, yang ketiga inline CSS ya. Oke, kita bahas satu per satu. Untuk external CSS, kita itu, bisa membuat sebuah file ya, yang bisa kita gunakan untuk beberapa halaman HTML gitu ya. Di mana, untuk file CSS-nya sendiri kita akan referensikan, sebagai external style sheet ya, di mana nanti akan kita muat di, tag link ya, di link elemen gitu, di mana link elemen itu berada pada head section. Kurang lebih di bagian sini teman-teman. Nah ini kan sebuah dokumen HTML nih, lalu kita masukkan di, eee, tag link ini menggunakan href, lalu masukkan nih nama file CSS itu apa, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita coba terlebih dahulu teman-teman untuk, melakukan penambahan atau menyisipkan sebuah, CSS gitu ya pada, dokumen HTML. Oke, oke saya ganti ke screen ya, share screen-nya, supaya kalau berpindah saya tidak hilang. Oke, saya ganti ke screen, saya share. Nah, sekarang saya coba praktikkan bagaimana cara kita menambahkan eksternal CSS. Kita pergi dulu ke halaman HTML-nya ya. Lalu di halaman HTML ini, kita buat, tag link ya, seperti ini. Sebentar, saya buat ulang. Tag link kayak gini, kita tutup, kasih akhiran. Nah, taruh, relnya yaitu style sheet untuk mengidentifikasi bahwasannya ini adalah eksternal CSS ya. Lalu kita tambahkan href. Hrefnya kita kasih sama dengan lalu isi dengan nama file CSS-nya ya. Nah, maka dari itu kita harus membuat file CSS baru nih pada dokumen pada folder, pembuatan website kita ya. Caranya gimana teman-teman? Kita buka foldernya dulu, lalu kita klik kanan, atau kita bisa di sini nih, yang bagian atas ini kita new folder namanya CSS kayak gini. Di dalam folder CSS ini kita coba, oke, kita sudah punya folder CSS ya. Kita kembali lagi ke tabel HTML, kita lihat, eee, foldernya, oke, belum ada folder ternyata di sini. Sebentar, saya matikan dulu ini, lalu kita buka ini, pemrograman web. Nah, di sini kita klik kanan, pemrograman web, kita open with, oke, nggak ada ya ini pilihan open with-nya. Sebentar. Nah, oke, kita buka lewat, Visual Studio Code-nya sebentar. Nah ini, kita buka lewat, Visual Studio Code-nya. Kita buka folder pemrograman web ya, kita open folder. Nah ini maksudnya ya, select folder. Nah, kita tunggu, nanti akan muncul di bagian sini, bagian kiri itu ada folder pemrograman web.
Nah, ini kan ada file CSS, kita buka, kita klik kanan, kita oke, kita klik kanan, kita new file, style kita kasih nama style.css kayak gini ya. Nah, nanti akan terbuatlah sebuah file CSS. Kita pilih file table.html, lalu kita isi ref ini dengan style.css kayak gini ya, dengan nama file yang tadi kita buat di CSS. Oke, nah, nah kayak gini ya. Kita masukkan juga nama foldernya, baru nama filenya ya. Setelah itu, ini adalah cara pertama ya, cara kita untuk menyisipkan secara eksternal. Kita coba styling bagian ininya teman-teman, bagian title-nya ya ini, kita select menggunakan selektor berapa ini, H1 ya. Kita gunakan selektor H1 misalkan, nah ini. Kalau selektor itu, kalau misalkan kita menyeleknya itu kelasnya, tag-nya ya, maka kita tinggal tuliskan kayak gini, H1-nya misalkan. Color-nya kita kasih green ya misalkan. Nah, margin left-nya 20 pixel misalkan ya. Kita save, kita coba lihat hasilnya ya di H1 ini. Di setiap H1, gimana nih hasilnya ya? Kita coba buka table ini, open with Google Chrome kayak gini. Oke, ini masih belum berubah ya, sebentar. Oke, berarti ada yang kurang tepat sedikit. Ini CSS style.css, coba kita nggak pakai nama foldernya. Kayak gini aja. Oke, masih sama ternyata. Sebentar. Ini dari table. Oke, masih sama ternyata. Eh, Kayak gini. Ini kita pakai elemen H1. Colornya green, sudah betul. Oke, ininya kayaknya. Kita kasih ini. Oke, masih sama ya. Kalau misalkan masih sama, kita keluarkan saja ini. Eh, File CSS-nya ke sini misalkan. Nah, ya kayak gini. Kita di table-nya ini atur lagi. Kayak gini teman-teman. Nah, coba kita lihat. Nah, akhirnya jadi berubah. Jadi tadi belum terbaca ya style.css-nya. Maka dari itu kita coba keluarkan dari folder CSS, lalu berada di luar kembali. Ternyata hasilnya seperti ini ya. Warnanya sudah berubah. Ini adalah contoh penerapan CSS eksternal. Selanjutnya saya akan jelaskan juga dan praktikkan penerapan CSS internal. CSS internal itu bisa kita gunakan untuk sebuah halaman HTML single ya, atau cuma ada satu dengan yang memiliki unique style gitu ya. Untuk mendefinisikannya kita atau untuk cara melakukannya, kita tinggal buat saja nih tag style pembuka dan penutup di dalam eh, head dari HTML-nya itu. Kita coba praktikan seperti ini teman-teman. Nah, di dalam head ini kita tambahkan tag style ya. Kita gini teman-teman, kita kurung buka, kurung tutup. Nah, di dalamnya kita tinggal masukkan eh, itunya, tag apa sih yang mau kita rubahnya, selektor, properti, maupun value-nya. Kita copy paste dari style yang ini, kita ke table, lalu kita kopikan di sini, kita ganti ini untuk menyeleksi H2 misalkan ya. H2 warnanya mau jadi red. Sebentar, jadi red seperti ini ya. Nah, kayak gini. Kita Ctrl S, ini margin left-nya kita hapus dulu, karena kita belum belajar margin ya. Lalu kita refresh. Nah, hasilnya setiap H2 ini
yang ada elemen H2-nya akan diubah menjadi warna merah judulnya ya. Dan yang terakhir yang untuk kita, menyisipkan CSS itu menggunakan inline CSS. Inline CSS itu hampir sama kayak, eee, internal CSS, namun kalau inline CSS itu kita langsung fokus ke satu elemennya gitu ya, ke satu buah elemen gitu. Misalkan kita akan fokus ke, di sini contohnya ke elemen H1 nih, langsung dikasih style. Di style-nya itu ada property, ada, value gitu ya. Oke, kita coba lakukan teman-teman. Kita ke ini, lalu kita akan coba kasih warna tabel-nya ya di sini. Kita kasih style kayak gini sama dengan nah, color-nya misalkan titik 2, yellow, kuning ya. Nah, kayak gini ya. Kita Ctrl S, kita save, lalu kita lihat hasilnya. Wah, ini color, itunya jadi teksnya ya yang warna kuning. Kita ganti jadi background color kayak gini. Kita Ctrl S, kita lihat, nah jadi tabelnya yang warna kuning. Kurang lebih teman-teman untuk penjelasan mengenai, pengantar CSS, lalu, sintaks CSS mulai dari, selector, lalu declaration, properties, hingga value, dan yang terakhir yaitu cara menyusun CSS. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.